Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain, amma ba'du. Salah seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita. Kata ini sahabat, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah satu malam sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qumna ila shalah. Selesai sahur, kami sholat subuh. Salah seorang sahabat bertanya, kam kana bainahuma? Berapa jarak antara terakhir makan sahur dengan sholat subuh? Kemudian sahabat ini menjawab, qadra khamsuna ayatan. Seukuran orang baca Quran 50 ayat. Kisah ini beberapa pelajaran bisa kita ambil. Yang pertama, para sahabat radhiyallahu anhum selesai dia sahur dengan sholat subuh ada jeda, ada jarak. Berapa jaraknya? Seukuran orang baca Quran 50 ayat. Di Indonesia dikira-kira 10 menit. Maka kalau kita lihat jadwal imsakiyah, katakanlah imsak jam 4.30. Ntar subuh jam 4.40. Dari mana ini 10 menit? Dari hadis tadi. Pelajaran kedua dari cerita tadi adalah para sahabat radhiyallahu anhum memiliki sikap yang sangat akrab dengan Al-Quran. Habis sahur, nungguin subuh ngapain? Baca Quran. Kalau kita kan kadang-kadang sebatang dua batang ya, ahli hisab ya. Sahabat tuh radhiyallahu anhum sambil nunggu adzan subuh ngapain? Mereka baca Quran seukuran orang baca Quran 50 ayat. Nah kalau kita tuh kadang-kadang depan musola tuh nunggu adzan subuh, mohon maaf pada ngerokok ya. Saya mohon maaf sekalian saya bilang nih, ada kawan saya hobi ngerokok. Bulan puasa saya bilang, bang ini mumpung Ramadan, rokoknya ganti dah bang sama korma. Apa yang dia bilang? Udah saya coba Pak Ustadz, nggak nyala Pak Ustadz. Dia sangka, bang dimakan bang, bukan disundut ya. Dia kagak paham. Jadi kita kembali ke cerita tadi. Ini cerita tentang bagaimana akrabnya para sahabat radhiyallahu anhum dengan Al-Quran. Sambil nunggu adzan subuh ngapain abis sahur? Membaca Al-Quran. Qadra khamsuna ayatan. Yang dikira-kira tadi 50 ayat sama dengan 10 menit ya. Ini udah lancar nih. Kalau yang belum lancar 3 hari itu ya, 50 ayat. Yang kedua, bagaimana akrabnya mereka dengan Al-Quran. Dalam kitab Al-Azkar lil Imam An-Nawawi juga disebutkan dalam kitab At-Tibyan, adab-adab membaca Al-Quran yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Dalam kitab At-Tibyan beliau menjelaskan bagaimana sahabat radhiyallahu anhum senang sekali, gemar sekali mengkhatamkan Al-Quran. Wa minhum man yakhtimunaha marratan fi syahr. Di antara mereka ada yang mengkhatamkan Al-Quran 1 kali dalam sebulan. Wa minhum man yakhtimunaha marrataini fi syahr. Ada orang yang mengkhatamkan Al-Quran 2 kali dalam sebulan. Fi kulli usbu'ain, 2 pekan sekali. Wa minhum man yakhtimunaha fi usbu'in. Ada yang seminggu sekali. Wa minhum man yakhtimunaha fi kulli thalathati ayyam. Ada sahabat yang mengkhatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Wa minhum man yakhtimunaha yaumun wa lailah. Ada sahabat yang mengkhatamkan Al-Quran 1 hari 1 malam. Bahkan kata Imam Nawawi, wa minhum man yakhtimunaha fi lailatin. Ada sahabat yang mengkhatamkan Quran sekali khatam dalam 1 malam. Mungkin kita kepikiran gimana caranya tuh ya? Gimana caranya tuh? Ya kan, tentu orang kalau udah lancar baca Quran 1 juz bisa setengah jam, mungkin 20 menit nih yang lancar nih. Kalau nggak lancar bisa 3 bulan tuh ya. Yang lancar, bagaimana keakraban mereka dengan Al-Quran. Bahkan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab yang sama, kitab At-Tibyan, bercerita ada sahabat yang mengulang-ulang 1 ayat di dalam Al-Quran. Diulang-ulang ini 1 ayat di dalam Qiyamul Lailnya. Jadi Qiyamul Lail yang lama itu dia mengulang-ulang 1 ayat. Ini menggambarkan bagaimana akrabnya para sahabat radhiyallahu anhum dengan Al-Quran. Ini bulan Ramadan yang mulia, bulannya Al-Quran, bulannya kita lebih akrab dengan Al-Quran. Ba'da subuh kita baca Quran, siang hari kita baca Quran, sore hari menjelang maghrib kita baca Quran, malam hari kita baca Quran. Walaupun kata pendapat para ulama, waktu yang paling afdal baca Quran kapan? Malam hari. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Waktu malam lebih berkesan, lebih terasa untuk baca Quran. Bahkan kata Imam Nawawi, kalau nggak bisa baca malam hari, bacanya ba'da subuh. Itu waktu yang sangat tepat untuk membaca Al-Quran.
Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak sekali kisah-kisah para sahabat bagaimana akrabnya mereka dengan Al-Qur'an. Ada sahabat Nabi yang suaranya paling bagus kalau baca Quran. Siapa dia? Sahabat Ibnu Mas'ud. Satu hari Rasulullah mendatangi Ibnu Mas'ud. Kata Nabi, "Wahai Ibnu Mas'ud, iqra' alayyal Qur'an." Tolong dong bacain aku Al-Qur'an. Ibnu Mas'ud suaranya paling bagus, tapi orangnya tawadu. Kata beliau, "Ya Rasulullah, kaifa aqra'u wa 'alaika unzil?" Nabi, gimana aku baca Quran? Kan Quran turun kepada engkau. Apa jawaban Nabi? Beliau mengatakan, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku senang mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain. Jadi selain membaca, juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita senang mendengarkan Al-Quran. Mulailah sahabat Ibnu Mas'ud membaca Quran. Suaranya enak, suaranya bagus, ya kan? Baca surat An-Nisa ayat 1 sampai ayat ke-40 kalau tidak salah. Kemudian selesai dia sedang membaca ini ayat, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, cukup hasbukal an, cukup wahai Ibnu Mas'ud, cukup. Begitu aku melihat ke arah wajah Nabi, kata Ibnu Mas'ud, aku lihat wajah Rasulullah SAW berlinang air mata mendengarkan bacaan Quran yang dibaca oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Oleh karena itu, di antara yang disunahkan adalah membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran. Bahkan ada riwayat mengatakan, iqra'ul Qur'ana wabku, baca Quran dan menangislah. Kalau kamu tidak bisa menangis, berusahalah untuk pura-pura menangis. Maksudnya membaca Quran dengan penuh kekhusyuan. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk lebih akrab dengan Al-Quran. Pagi kita baca Quran, siang hari kita baca Al-Quran, malam kita baca Al-Quran. Karena ini bulan Ramadan, Syahrul Quran, bulan tempatnya kita akrab dengan Al-Quran, sebagaimana akrabnya para sahabat dengan Al-Quran pada zaman Nabi SAW. Mudah-mudahan Allahumma arhamna bil Quran, Allah rahmati kita semua dengan Al-Quran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.